Kamu setelah kuliah mau langsung bekerja atau S2, Ambar? Aku mau langsung kerja. Kalau kamu? Aku juga langsung bekerja, tapi ambil di daerah Kalimantan. Wah, jauh banget, Ar. Kenapa nggak di sini aja? Di sana, aku udah dapat pekerjaan, Bar. Wah, semangat ya, Ar. Sayangnya kita nggak akan ketemu lagi setelah ini. Semoga akan ada kesempatan kita dipertemukan lagi ya, Ambar. Arjuna menatap Ambar sebentar. Dalam hatinya ia menyimpan perasaan suka kepada Ambar. Lalu setelah lulus, mereka melanjutkan karier masing-masing. Arjuna mulai berkarier menjadi HRD di Kalimantan, dan Ambar menjadi manajer di Jakarta. Aku harus bekerja keras dan memantaskan diri. Suatu saat, aku ingin menikah dengan Ambar. Tapi untuk saat ini, kami harus fokus pada jalan masing-masing. Suatu hari Ibu Arjuna meminta Arjuna untuk pulang karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ar bekerja di kota ini saja ya. Ayahmu sedang sakit, ibu butuh kamu untuk membantu merawatnya. Baik, Bu. Tapi Arjuna pikir-pikir dulu ya. Arjuna termenung, tapi dia sadar harus meninggalkan pekerjaannya di sana. Sudah lama banget tidak berkabar dengan Ambar. Kira-kira Ambar masih mengingatku atau tidak? Hai, Ambar. Apa kabar? Arjuna? Wah, sudah lama sekali tidak berkabar. Aku baik. Aku baik juga. Udah lama kita nggak berkabar. Gimana kalau kita ketemu? Kebetulan aku lagi di Jakarta. Kamu di Jakarta. Boleh kalau mau bertemu kapan? Iya, Ambar. Aku sampai di Jakarta minggu lalu. Kalau besok pukul 4 sore di Cafe Batavia bisa? Bisa. Kalau begitu sampai jumpa besok ya. Iya, Ambar. Arjuna tersenyum bahagia dengan rasa suka yang sangat kuat kepada Ambar. Esoknya Arjuna menunggu kedatangan Ambar dengan perasaan gugup sambil terus memandangi jam tangannya. Arjuna, kamu udah nunggu lama di sini. Maaf ya. Arjuna sedikit terkejut saat melihat Ambar. Baginya Ambar terlihat semakin cantik. Enggak kok. Aku baru sampai 5 menit yang lalu. Permisi, mau pesan apa? Kamu mau pesan apa, Am? Samakan aja kayak kamu. Nasi goreng roanya 2 porsi. Sama air mineralnya 2 ya, Mas. Baik, ditunggu pesanannya. Beberapa menit setelah memesan, pesanan pun disajikan. Suasana sedikit canggung karena sudah lama mereka tidak bertemu. Sudah lama kita nggak ketemu. Gimana pekerjaanmu di sini? Masih sama kayak dulu. Bahkan perusahaanku juga semakin berkembang. Kamu gimana, Ar? Gimana ya? Sebenarnya aku udah cocok banget sama pekerjaan di Kalimantan sana. Tapi saat ini kondisi ayahku sedang tidak stabil. Dan ibuku butuh teman untuk merawatnya. Ikut sedih aku mendengarnya. Semoga ayahmu cepat sembuh ya, Ar. Terus, gimana pekerjaanmu di Kalimantan? Dengan berat hati, aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku. Terus sekarang kamu kerja apa? Ya, sekarang belum ada sih, Am. Ar, kebetulan nih, perusahaan temanku butuh staf tambahan. Kira kamu berminat atau tidak? Hah? Serius? Boleh banget, Am. Iya, besok boleh langsung datang ke kantor temanku aja. Alamatnya aku kirim email ya. Makasih banyak ya, Am. Tak terasa Arjuna sudah bekerja selama 1 bulan di sana. Sekarang, aku bisa bekerja di sini berkat Ambar. Dan sepertinya ini waktu yang tepat untukku mengungkapkan perasaanku kepada Ambar. Suatu hari Arjuna pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli cincin, yang mana cincin tersebut akan dipersembahkan ke Ambar sebagai ungkapan rasa suka Arjuna selama ini. Setelah Arjuna membeli cincin, ia bergegas menuju pintu keluar dengan hati yang senang. Namun matanya tertuju kepada seseorang. Ambar! Tanpa sengaja ia bertemu dengan Ambar dan seorang laki-laki yang sedang menggendong anak. Ambar, kebetulan kamu di sini juga. Mau cari apa?
Hai Ar, kebetulan aku lagi jalan-jalan bersama keluargaku. Kenalin ini suamiku Ananta dan anakku Aksa. Arjuna terkejut bukan main. Perasaannya hancur, bahkan ekspresi wajahnya tidak bisa dikendalikan lagi. Dan cincin yang digenggamnya pun hampir tak sanggup digenggamnya lagi. Salam kenal, saya Arjuna, teman kuliah Ambar. Saya Ananta, salam kenal. Maaf ya Ar, waktu itu nggak ngundang kamu karena kupikir kamu juga sibuk dengan pekerjaanmu di Kalimantan. Enggak apa-apa Ambar, meskipun terlambat, selamat atas pernikahan kalian ya. Aku duluan ya, mau angkat telepon. Iya, hati-hati Ar. Halo Bu, Nak, ayahmu kritis, sekarang di rumah sakit. Segera kemari ya, Nak. Di mobil tangis Arjuna sudah tidak tertahankan lagi, hatinya hancur karena khawatir dengan kondisi ayahnya. Dan di sisi lain juga hancur karena ternyata orang yang dia sukai sudah menikah. bodoh. Ternyata aku terlambat. Takdir berjalan tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Kenapa aku bodoh sekali? Sudah tahu kita berpisah lama, tapi kenapa masih saja mengharapkan Ambar? Sudah jelas-jelas seorang perempuan pasti lebih memilih dia yang cepat dan pasti. Waktu berlalu, Arjuna tenggelam dalam pekerjaannya, tidur hanya 2-3 jam, dan dia menutup diri dari perempuan lain. Tapi perlahan ia mulai menerima